betul tidak? Karena kejujuran itu indah pada waktunya, betul. Nah, untuk itu dalam hal kejadian seperti ini, ya dong, itu saya perhatikan semua alasan motivasinya apa. Mungkin karena kecewa, ada yang karena emosi dan sebagainya. Ya dong, ini kan berawal daripada informasi yang belum akurat kebenarannya, apalagi kalian bukan ranahnya untuk mengatasi itu, betul tidak? Nah, karena kesimpang siuran ini niatnya baik menjadi tidak baik. Nah, untuk itu. Jadi kalau memang dugaan seperti itu tidak ada cukup bukti, ya memang perbuatan kalian itu salah, betul tidak? Tapi pada dasarnya seandainya itu kan akibat akumulasi semuanya itu ya, kalian akhirnya main hakim sendiri. Itu yang kalian benci itu kalau mendengar informasi seperti itu, kalian benci pada orangnya atau perbuatannya? Perbuatannya. Seandainya ini kan kita tidak menuduh langsung ya, seandainya memang terbukti seperti itu, kira-kira di batalion institusi TNI itu kalau terkontaminasi, terafiliasi seperti itu, bahaya tidak? Bahaya. Cuma caranya kalian benar apa salah? Salah. Menyesal tidak? Menyesal. Oke. Kembali lagi ke terdakwa 16. Coba tadi menyampaikan kepada majelis, kita kan meninggalnya semua itu kan mungkin endingnya adalah takdir, kan seperti itu ya. Kemudian pada saat tadi kaitan dengan penyebab akhir meninggalnya almarhum, ini kan almarhum adalah bagian daripada saudara kalian, betul tidak? Betul. Karena apapun bentuknya namanya saudara, apalagi pilihan saudara. Kira-kira sampai kalian merasa menyesal tidak? Merasa kehilangan tidak? Untuk itu ketika dalam proses mungkin almarhum kondisi sakit yang sudah berat, dan itu pun dibisu hal-hal yang membuat itu mulai dari adanya gagal pernapasan, gagal ginjal, terus trauma tubuh dan sebagainya itu. Mungkin seandainya pada saat penanganan kesehatan benar, mungkin itu Tuhan juga bertindak lain, betul tidak? Betul. Dan namun demikian kita kan tidak tahu, hanya bisa berandai-andai. Namun demikian semua sudah terjadi. Kemudian saya nanya kepada terdakwa 16, pada saat menyambung itu posisi selang terdakwa taruh mana? Selesai menyambung, masih ingat nggak? Di atas lantai. Di atas lantai. Di atas lantai dekat almarhum. Dekat meja. Dekat meja. Terdakwa 17. Terdakwa 17 melihat selang rusak itu posisi di mana? Di bawah. Di mana? Di bawah. Di bawah lantai. Wah, di bawah lantai maksudnya di lantai. Di lantai sebelah mana? Dekat meja juga. Warnanya biru. Yang terdakwa 16 warnanya apa? Biru. Berarti yakin terdakwa 16 pada saat mencabut itu tidak rusak ya? Tidak rusak. Tapi penglihatan dari terdakwa 17 rusak ya? Hancur ya? Oke. Kemudian kaitan dengan permasalahan ini semua sudah berterus terang, memang tidak sumpah. Menurut kalian, apakah seseorang disumpah pun masih bisa berbohong? Masih, karena kita manusia, bukan malaikat, betul tidak? Nah, untuk itu mungkin nanti pemilihan dari majelis hakim. Tapi kira nggak relevan ditanyakan ini. Siap. Nanti biar majelis saja yang menilai terkait keterangan saksi maupun orang terdakwa. Siap yang mulia. Silakan dilanjutkan. Baik, harapan para terdakwa apa? Mungkin ada yang bisa mewakili. Saya izin kami wakil. Ya. Mohon izin. Harapan kami yang pertama, orang tua, kemudian keluarga besar korban almarhum Muti
maupun Prada Richard dapat memaafkan kami. Kami meminta maaf selalu ditolak, tapi kami tidak ada niatan. Siap. Coba propos diamankan yang di luar itu dan gak di dalam persidangan. Ada kepentingan ya, mau dijaga ketertibannya, apapun yang disampaikan meskipun tidak berkenan disimpan dulu, karena biar jalannya persidangan dapat berjalan tertib dan lancar. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Ben. Ya, silakan dapat. Siap, terima kasih. Mungkin walaupun selalu tidak dimaafkan, tapi kami sudah berupaya untuk meminta maaf karena kami sudah mendesak perbuatan kami yang mungkin awalnya membina tapi berlebihan. Sebagai senior maupun atasan, kami tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa ataupun menyakiti bawahan keluarga kami sendiri. Mungkin yang kedua, besar harapan kami untuk seadil-adilnya juga bukan hanya untuk korban saja, tetapi untuk kami juga, karena kami melihat sendiri juga pada hari Rabu itu bukannya bertambah parah, sedangkan di hari Selasa kami sudah coba cek, itu keluhannya tidak ada dari almarhum, hanya Prada Richard saja yang terbawa. Kemudian di rumah sakit juga kami tahu persis, kami juga usaha waktu itu untuk mengevakuasi sampai dengan mengenai dan lain-lain. Itu memang alat portable dari rumah sakit yang di mobil itu yang rusak. Jadi kemungkinan besar kalau memang alat itu tidak rusak, mungkin tidak terjadi juga seperti bisa ditolong. Siap. Itu saja harapan kami. Kemudian yang terakhir, kami masih ingin sekali berdinas di militer. Semoga dapat menimbang lebih bijak lagi untuk kami semua di persidangan ini. Terima kasih. Jadi faktor penyebab kematian almarhum yang pertama adalah akibat pembinaan kalian semua melampaui batas. Betul. Kemudian yang kedua mungkin cara penanganannya juga terlambat atau terlalu lambat. Oke. Siap. Terima kasih. Siap. Tadi menyampaikan bahwa pada tanggal 30 Juli almarhum Perluki dipisahkan sesuai dengan berita dalam. Siap, betul. Nah, terus pada tanggal 31 Juli apakah terdakwa menjenguk kedua korban? Siap, betul. 31 tidak. Tidak. Siap. Berarti tanggal 1 Mei yang menjenguk. Siap. Pada saat menjenguk itu apa yang menjenguk almarhum saja atau Prada Richard atau kedua-duanya? Siap. Kalau menjenguk hanya Prada Richard. Prada Richard. Siap. Berarti menjenguk pada tanggal 1 itu diposting ya? Siap. Di tempat tidurnya terdakwa Lara. Siap, betul. Pada saat itu yang terdakwa lihat apa yang ada perubahan kondisi pada Richard? Siap, adanya bengkak di perut bawah samping. Bengkak di perut bawah samping sebelah mana? Siap, sehingga kami sebelah kanan. Sebelah kanan. Siap. Terus apa lagi perubahan apa? Siap, adanya kencing darah pengakuan dari korban. Terus satu. Siap. Kemudian mengeluh juga bahwa mau diancam pembunuhan. Siapa yang mengancam? Siap, waktu itu ada dia sebutkan Ratu Reni Raja dan Ratu Reni. Disebutkan. Siap. Terus yang tadi terdakwa menyampaikan bahwa melihat muka dari saksi satu bengkak itu tanggal berapa? Siap, tanggal 1. Siap. Dengan melihat hal tersebut, apa yang terdakwa lakukan? Siap, kami kompres dengan es. Kompres dengan es. Siap. Es batu ada di situ atau diberikan dulu? Siap, diberikan di sebelah rumah ada kebetulan ada kantin. Siap. Es batu kemudian menyampaikan kepada kantor kes atau tidak? Siap, tidak. Tidak. Siap. Terus tanggal 2-nya? Siap, tanggal 2-nya kantor kes yang melaporkan kami untuk membawa almarhum ke puskesmas. Berarti tanggal 2 terdakwa tidak mengunjungi lagi. Siap, kami mengunjunginya malam. Malam. Siap. Setelah pulang dari puskesmas. Siap, setelah dirawat. Pada Richardnya? Siap, kalau Richard kami tidak mengunjungi. Tidak mengunjungi lagi. Siap, hari Sabtu kami mengunjungi almarhum karena dirujuk ke rumah sakit. Nanti dengan info dari kantor kes menyampaikan
Siap. Terdakwa 14 tadi mencakup perhatian prakerja berapa kali? Siap, izin 2 kali. 2 kali saja. Siap. Itu di bagian Siap, izin hukum. oh. Siap. Terima kasih. Terus yang itu terdakwa 10. Siap. Terdakwa 10 tadi sudah menyampaikan ke ruang staf inter itu pukul 21.30. Siap. Itu pada saat di dalam ruang staf inter siapa saja? Kemudian di dalam ruang staf inter ada Dr. Muhammad, kemudian ada Dr. Infantri Muhammad, ada Dr. Infantri Faisal, ada Dr. Infantri Lukman, Dr. Infantri Lukman dan Pertama. Dan lalu Siap. itu ikrar tidak ada. Sekian Ada. siap. Terus gaji kan terdakwa 1 Siap, izin sekalian. tidak lihat. Siap. Waktu itu tidak lihat prakerja langsung. Siap. Tapi dengan kedua korban. Siap, izin kalau korban saya. Ya kedua korban berada di Siap. dalam. Terus yang sudah melihat saat itu yang mengambil kedua korban itu Faisal atau itu Rahmat? Izin dari Tuhan. Itu Rahmat. Siap. Pada saat itu kan saudara diberikan saudara sendiri, sehingga ada saudara lain. Pada saat terdakwa keluar itu apakah ada berapa pasti terdakwa 11? Izin pas waktu bisa keluar sampai di lapangan dulu. Sampai di lapangan baru berapa saja terdakwa 11. Tidak menanyakan terdakwa 11 mau kemana? Siap, izin benar. Tidak. Siap. Waktu itu arahnya di lapangan dekat Sab Presiden. Siap. Dekat satu, Siap. dekat yang bendera. Siap. Nanti tidak menanyakan juga. Siap. Terdakwa 11 dia terdakwa 11. Betul, pada saat itu berapa pasal di Siap. 10? Siap, dulu. Menanyakan tidak dari mana terdakwa 10? Siap, izin tidak. Tidak. Siap. Terus nanti tujuan terdakwa 11 saat itu dari hospital itu mau di ruang staf kan? Siap. Tidak ada mampir ke mana, langsung dari situ langsung ke ruang staf itu. Siap, tidak. Waktu ke ruang staf itu ada bertemu terdakwa 13, 12 tidak? Siap, ada. Ada. Siap. Terdakwa 12 ada. Tapi belum masuk ke dalam. Siap, dulu. Terdakwa 12 yang masuk. Berarti dia masih di lorong Siap. staf itu dan staf pers. Siap. Waktu itu terdakwa 12 saja atau bersama terdakwa yang lain? Izin yang saya lihat hanya terdakwa 12. 12. Siap. Ada kerumunan yang lain selain dengan terdakwa? Siap. Raja-raja? Siap, izin saya tidak bekerja. Siap. Terdakwa 12. Siap. Melihat ada kerumunan ya, waktu momen itu. Siap. Siap. Nah, kerumunan itu kerumunan terdakwa ini atau kerumunan tajam? Mohon izin, waktu saya di belakang ruangan TTG, saya melihat dan lurus dan bisa lihat ruangan. Jadi ada kerumunan Siap. dia. Lurus. Sekitar 4-5 orang ada di depan gedung situ. Waktu melihat itu ada tidak mengenali tidak maksudnya? Ada dari terdakwanya itu Mohon izin tidak, tidak karena jaraknya jauh baru malam. itu boleh. Siap. Sehingga membuat penasaran untuk sana. Siap, sebelum itu saya berpapasan